Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa, Abu Nawas pergi memancing bersama 3 sahabatnya yang sudah menikah. Mereka adalah Ali, Hasan, dan Husain. Setelah 1 jam memancing, mereka mulai mengeluh tentang betapa sulitnya mereka mendapatkan izin dari istri masing-masing. Ali berkata, "Wah, kalian tidak tahu betapa susahnya saya bisa ikut memancing hari ini. Saya harus berjanji kepada istri untuk mengecat seluruh rumah akhir pekan depan." Hasan menimpali, "Itu masih mending bro, saya harus berjanji untuk membuat kanopi baru di teras rumah. Kalau tidak, saya tidak akan bisa memegang pancingan ini." Husain tak mau kalah. "Duh, kalian masih beruntung, saya harus berjanji untuk merenovasi dapur. Bayangkan, saya harus jadi tukang kayu dan tukang batu selama seminggu." Mereka terus mengobrol, lalu menyadari bahwa Abu Nawas hanya diam saja. Ia terlihat sangat santai, menikmati pemandangan dan tidak mengeluh apapun. Ali yang penasaran bertanya, "Hei Abu Nawas, kamu bagaimana? Kok diam saja? Apa kamu tidak perlu berjanji apa-apa kepada istrimu untuk bisa memancing hari ini?" Abu Nawas tersenyum. Ia mengangkat pancingannya, lalu dengan santai melemparkan umpan ke air. "Oh, tadi subuh saya tidak perlu berjanji apa-apa," jawabnya. "Saya hanya bangun lalu membisikkan sesuatu di telinga istri saya." Ketiga sahabatnya langsung mendekat. "Apa yang kau bisikan?" tanya mereka penasaran. Abu Nawas menatap mereka satu persatu. "Saya hanya bertanya, sayang, mancing atau menemanimu ke pengajian ibu-ibu di rumah mertua?" Ketiga sahabatnya terdiam. Mereka tidak mengerti. "Lalu, apa jawaban istrimu?" tanya Hasan. Abu Nawas tertawa. Dia langsung menjawab, "Jangan lupa bawa bekal kopi dan roti ya." Ketiga sahabatnya terkejut. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan menggunakan taktik seperti itu. Mereka telah mengorbankan waktu dan tenaga mereka, sementara Abu Nawas hanya menggunakan 1 pertanyaan. Ali berkata, "Wah, kamu curang, itu tidak adil." Hasan menimpali, "Benar, itu bukan janji, itu sebuah pilihan." Husain ikut menimpali, "Kamu tidak jujur Abu Nawas." Abu Nawas menatap mereka dengan bijaksana. "Wahai saudaraku," katanya, "saya tidak curang, saya tidak berbohong. Saya hanya memberikan istri saya pilihan. Saya tahu istri saya tidak suka pergi ke pengajian ibu-ibu di rumah mertua. Itu adalah hal yang paling tidak ia sukai. Jadi saya memberikan 2 pilihan. 1 pilihan yang ia sukai, saya tinggal di rumah, dan 1 pilihan yang paling tidak disukai, saya pergi. Dia pasti akan memilih pilihan pertama." Dalam hidup ini, pungkas Abu Nawas, terkadang kita tidak perlu berjanji. Kita hanya perlu memberikan pilihan yang tepat. Kita tidak perlu mengorbankan segalanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita hanya perlu menggunakan akal. Sejak saat itu, ketiga sahabatnya tidak lagi mengeluh. Mereka tahu Abu Nawas benar. Kebahagiaan dalam rumah tangga bukanlah tentang siapa yang paling banyak berkorban, melainkan tentang siapa yang paling cerdik. Di sebuah desa terpencil yang berada di pinggir sungai, masyarakat sedang dilanda 2 masalah besar yang saling berkaitan. Pertama, tanaman palawija mereka terus-menerus diserang hama tikus yang merajalela. Kedua, desa itu kekurangan kayu bakar karena pohon-pohon di hutan sekitar sudah banyak yang ditebang. Para penduduk sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah tikus, mulai dari memasang perangkap hingga memelihara kucing. Namun tidak ada yang berhasil.
Sementara itu, untuk masalah kayu bakar, mereka harus berjalan jauh ke dalam hutan yang lebih dalam dan berbahaya. Mereka pun mengadu kepada Baginda Raja. Baginda Raja merasa kebingungan karena dua masalah ini membutuhkan solusi yang berbeda dan terpisah. Ia pun memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda, "rakyatku di desa pinggir sungai sedang kesulitan. Mereka butuh bantuan untuk mengatasi hama tikus dan juga kekurangan kayu bakar. Bisakah kau menyatukan dua masalah ini dan menemukan solusinya?" titah Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum. "Ampun Baginda, hamba rasa ini adalah kesempatan terbaik untuk mengaplikasikan peribahasa yang sering kita dengar. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui." Abu Nawas kemudian pergi ke desa tersebut. Ia mengamati situasi dengan cermat, melihat ladang yang rusak dan juga tumpukan kayu bakar yang semakin menipis. Setelah merenung sejenak, ia memanggil semua penduduk desa. "Wahai saudaraku sekalian," kata Abu Nawas, "ada banyak tikus yang merusak tanaman kalian, bukan?" Para penduduk mengangguk. "Tikus-tikus itu bersarang di mana?" tanya Abu Nawas. "Mereka bersarang di sela-sela tumpukan kayu tua di ujung desa, Tuan. Kami tidak berani menyentuhnya karena kayu itu sudah lapuk dan rapuh," jawab seorang petani. "Nah," seru Abu Nawas, "itu dia solusinya. Tikus-tikus itu sangat suka bersembunyi di tumpukan kayu tua yang sudah tidak terpakai. Sementara itu kalian membutuhkan kayu bakar, bukankah begitu?" Para penduduk mengangguk, masih bingung kemana arah pembicaraan Abu Nawas. "Baiklah," lanjut Abu Nawas, "mulai sekarang setiap sore kalian harus menggali lubang besar di tengah desa. Lalu kumpulkan semua tumpukan kayu tua dan lapuk di ujung desa itu dan bakar semuanya di dalam lubang yang telah kalian buat. Dengan begitu kalian akan memusnahkan sarang tikus sekaligus membakar tikus-tikus yang ada di dalamnya." Para penduduk terperangah. Ide itu sangat sederhana, namun belum pernah terpikirkan oleh mereka. "Tapi tunggu," kata seorang penduduk, "bagaimana dengan kayu bakar kami? Bukankah itu akan habis sia-sia?" "Justru tidak," jawab Abu Nawas. "Kayu-kayu lapuk itu jika dibakar akan menghasilkan arang dan abu yang sangat banyak. Arang itu bisa kalian jual ke kota sebagai bahan bakar yang lebih efisien. Dan abu dari pembakaran itu adalah pupuk alami terbaik untuk menyuburkan tanah kalian. Tanah yang subur akan menghasilkan panen yang lebih berlimpah. Dan itu akan mengimbangi kerugian akibat hama tikus yang sudah-sudah." Para penduduk tercengang. Mereka segera melaksanakan apa yang dikatakan Abu Nawas. Mereka membakar tumpukan kayu tua dan hasilnya luar biasa. Hama tikus berhasil dibasmi. Arang dan abu yang dihasilkan memberikan keuntungan tambahan dan tanah mereka menjadi lebih subur. Ketika Abu Nawas kembali ke istana dan melaporkan semuanya kepada Baginda, Baginda sangat kagum. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Dengan satu perintah, kau berhasil menyelesaikan 3 masalah sekaligus. Hama tikus, kelangkaan kayu bakar, dan kesuburan tanah. Ini benar-benar contoh nyata dari peribahasa sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui," ujar Baginda Raja. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin diakui sebagai penasehat yang tidak hanya cerdas, tapi juga praktis dalam menyelesaikan masalah. Dan peribahasa itu pun menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berpikir kreatif dalam menghadapi masalah, agar bisa mendapatkan manfaat ganda dari satu tindakan. Suatu hari, raja sedang termenung di istananya. Ia baru saja membeli seekor gajah yang sangat besar dan gagah dari negeri seberang. Gajah itu menjadi kebanggaan raja. Namun ada satu hal yang sangat mengganjal di pikirannya.
Ia ingin tahu berapa berat persisnya gajah tersebut. Raja memanggil para menteri, ilmuwan, dan ahli-ahli terbaik di kerajaannya. "Aku ingin tahu berat gajah ini," titah raja. "Siapa di antara kalian yang bisa menimbangnya?" Para ahli mulai berpikir keras. Bagaimana mungkin menimbang gajah sebesar itu? Tidak ada timbangan yang cukup besar di seluruh negeri. Mereka mengusulkan berbagai metode rumit, mulai dari memotong gajah menjadi beberapa bagian yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh raja, hingga membangun timbangan raksasa yang butuh waktu berbulan-bulan. Raja mulai putus asa. Akhirnya salah seorang menteri menyarankan, "Ampun tuanku, mungkin hanya Abu Nawas yang bisa memecahkan masalah ini." Kemudian raja pun memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "aku ingin kau menimbang berat gajahku ini. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum simpul. Ia melihat gajah yang berdiri tenang di halaman istana, kemudian mengamati kolam besar di dekatnya. "Tentu tuanku," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Hamba bisa menimbang berat gajah ini, tetapi hamba butuh beberapa hal dan bantuan dari rakyat." Mendengar itu raja penasaran. "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" "Hamba butuh sebuah perahu besar yang bisa mengapung di kolam itu, beberapa buah batu, dan banyak warga yang membantu," pinta Abu Nawas. Keesokan harinya, semua yang diminta Abu Nawas telah tersedia. Perahu besar mengapung di kolam dan banyak warga berkumpul ingin menyaksikan kecerdikan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memerintahkan para pelayan istana untuk menggiring gajah masuk ke dalam perahu. Begitu gajah naik, perahu itu pun tenggelam lebih dalam ke dalam air. Abu Nawas dengan sigap membuat tanda di lambung perahu tepat di permukaan air. Setelah itu, ia memerintahkan gajah untuk turun dari perahu. Perahu kembali terangkat sedikit dan mengapung seperti semula. Langkah selanjutnya, Abu Nawas meminta warga untuk mulai memuat batu-batu besar ke dalam perahu satu persatu. Mereka terus memasukkan batu sampai lambung perahu kembali tenggelam hingga mencapai tanda yang sudah dibuat Abu Nawas sebelumnya. Dan ketika tanda itu sudah sejajar dengan permukaan air, Abu Nawas menghentikan mereka. "Cukup, cukup," serunya. "Sekarang timbanglah semua batu yang ada di perahu ini." Para menteri dan ilmuwan yang awalnya kebingungan kini mulai paham. Mereka pun menimbang semua batu yang terkumpul di dalam perahu. Setelah beberapa waktu, mereka mendapatkan total berat semua batu tersebut. "Tuan Raja," lapor Abu Nawas, "berat gajah tuanku adalah sama dengan berat semua batu ini." Raja dan semua yang hadir terpukau. Ide Abu Nawas sangat sederhana namun berlian. Berat gajah yang sama dengan berat air yang dipindahkan oleh perahu saat gajah berada di dalamnya. Dan berat air itu sama dengan berat batu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian yang sama. Raja sangat senang dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas atas kecerdikan dan akalnya yang luar biasa. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai orang yang mampu memecahkan masalah tersulit sekalipun dengan cara yang paling tidak terduga. Abu Nawas dan pelajaran kurban untuk para murid. Pada suatu pagi Idul Adha, Abu Nawas mengumpulkan murid-muridnya di halaman kecil belakang rumahnya. Ia membawa seekor kambing gemuk dan seutas tali. Murid-muridnya pun bersorak gembira. "Wahai guru, hari ini kita akan menyembelih kambing kurban," kata salah satu murid. Abu Nawas tersenyum. "Benar, tapi sebelum menyembelih hewan, kalian harus tahu makna kurban yang sejati." Murid-murid saling berpandangan bingung. Salah satu dari mereka bernama Jafar angkat tangan dan bertanya, "Bukankah kurban itu cukup menyembelih hewan dan membagikan dagingnya?" tanyanya.
Abu Nawas mengangguk. Itu benar, tapi itu baru kulitnya. Yang lebih penting adalah menyembelih sifat buruk dalam diri sendiri, ucap Abu Nawas. Para murid makin bingung. Abu Nawas lalu mengikat kambingnya di pohon dan berkata, "Sekarang masing-masing dari kalian tulis satu sifat buruk kalian di kertas, lalu kita kumpulkan dan membakarnya." Satu persatu murid menulis. Ada yang menulis pemarah, rakus, suka iri, sombong, bahkan ada yang menulis malas belajar. Setelah dibakar, Abu Nawas berkata, "Nah, hari ini bukan hanya kambing yang dikurbankan, tapi juga sifat buruk kalian. Ingat, kurban bukan sekedar darah dan daging, tapi juga keikhlasan dan perubahan diri." Tiba-tiba salah satu murid bertanya polos, "Guru, kalau kambing ini juga pemarah, apakah dia juga akan berubah setelah dikurbankan?" tanyanya. Abu Nawas tertawa. "Kalau kambing bisa berubah, mungkin dia akan jadi muridku juga. Tapi ingat, hanya manusia yang bisa belajar dan memperbaiki diri. Itu yang membuat kita istimewa di mata Tuhan." Akhirnya, penyembelihan dilakukan dengan khidmat, dan daging dibagikan ke tetangga miskin. Murid-murid pulang bukan hanya membawa daging, tapi juga pelajaran yang tak bisa dibeli. Dan sejak hari itu, setiap Idul Adha, murid-murid Abu Nawas tak hanya mempersiapkan hewan kurban, mereka juga menyiapkan daftar sifat buruk yang akan mereka kurbankan. Karena seringnya begadang sampai lupa waktu, kini Abu Nawas dilarang istrinya keluar rumah. Jangankan tongkrongan malam, di saat siang hari pun tidak diperbolehkan. Kalau sampai melanggar larangan tersebut, istrinya mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas menuruti perkataan istrinya. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas mulai terlihat jenuh dengan suasana di rumahnya. Dan untuk mengusir kejenuhannya, Abu Nawas melakukan aktivitas membelah kayu-kayu yang ia dapatkan dari hutan. Suatu hari, sang istri berkata kepadanya, "Wahai suamiku, rasanya aku ingin makan daging ayam. Pergilah ke pasar untuk membelinya." Kesempatan ini tak disia-siakan Abu Nawas. Ia pun segera mengabulkan permintaan istrinya. "Tapi awas, jangan sampai tongkrongan dengan kawan-kawanmu," ancam sang istri. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Di tengah perjalanan ia bertemu sahabatnya. "Hei Abu Nawas, kenapa sekarang jarang kelihatan? Kami semua kangen dengan ceritamu," kata sahabatnya itu. "Iya, baru-baru ini aku ada kesibukan yang tak bisa aku tinggalkan," balas Abu Nawas berpura-pura. "Oh begitu, mumpung kamu bisa keluar, ayo kita ngumpul di warung. Di sana sudah banyak kawan kita menunggu," ajak sahabatnya. Awalnya Abu Nawas menolak, tapi karena terus-terusan didesak, ia pun akhirnya ikut juga. Sesampainya di warung, Abu Nawas disambut hangat oleh kawan-kawannya. Lalu mereka ngobrol ngalur ngidul dengan diselingi canda dan tawa. Karena saking asiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa waktu. Dan ketika waktu sudah menjelang sore, ia baru teringat akan pesan sang istri. "Waduh, celaka. Bisa-bisa istriku ngambek pulang ke rumah orang tuanya. Mana aku belum beli ayam lagi," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Nawas, kenapa kau terlihat gelisah?" tanya sahabatnya. "Begini, aku lupa belum beli ayam. Kira-kira jam segini masih ada nggak ya yang buka?" kata Abu Nawas kebingungan. "Jangan khawatir, aku punya banyak ayam di rumah," balas sahabatnya. "Bener nih, ayo kita ke rumahmu sekarang," timpal Abu Nawas. Setelah berhasil mendapatkan ayam, Abu Nawas masih terlihat gelisah. Ia pun terus memutar otaknya supaya sang istri tidak jadi marah. Tiba-tiba muncullah ide yang cemerlang.
Abu Nawas yang tadinya membeli 1 ekor ayam, ini ditambah menjadi 4 ekor ayam. "Kau serius Abu Nawas? Tapi bagaimana cara kau membawanya?" tanya kawannya. "Kan aku bisa minta bantuan kamu. Aku membawa 2 ekor, kamu juga membawa 2 ekor, jawab Abu Nawas. Kawannya pun setuju dan ikut membawakan ayamnya. Setelah mereka berdua sudah dekat dengan rumah Abu Nawas meminta kepada kawannya untuk melepaskan ayam yang dibelinya. "Nah, sekarang pulanglah, jangan sampai istriku melihatmu," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mulai menggiring keempat ayam tersebut dengan menggunakan tongkat kayu. Ketika akan memasuki halaman rumah, Abu Nawas berteriak, "Ayo, ayo, cepetan jalan, sebentar lagi sudah sampai rumah." Mendengar ada suara teriakan suaminya, istri Abu Nawas pun segera keluar. Rupanya sang istri sudah sangat emosi dan sudah mengemasi baju-bajunya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi begitu melihat Abu Nawas menggiring ayam, ia malah tertawa dan tidak jadi marah. "Waduh, waduh, suamiku, bawa ayam kok digiring? Pantesan jam segini baru nyampe," kata sang istri sambil tertawa. "Iya nih, soalnya ayamnya ada 4 ekor, susah kalau dibawa pakai tangan," balas Abu Nawas. "Loh, aku kan menyuruhmu beli 1 ekor, kenapa belinya 4? tanya sang istri. "Begini wahai istriku, supaya kalau besok kau ingin makan daging ayam lagi, tak perlu repot-repot beli ke pasar," jawab Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, sang istri pun bertambah bahagia. "Rupanya suamiku sangat pengertian," kata sang istri dalam hati. Bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas memang tidak akan ada habisnya. Apalagi ketika ia menghadapi jebakan-jebakan dari Baginda Raja. Sudah berulang kali Baginda Raja berusaha memperdayai Abu Nawas. Tapi yang ada, malah Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu akibat kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdikan si Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, Abu Nawas datang ke istana menghadap Baginda Raja. Karena kedatangannya terburu-buru, Abu Nawas sampai lupa mengenakan sepatunya. Ia memasuki istana hanya beralaskan sendal. Melihat hal itu, terbesit di benak Baginda Raja sebuah ide baru untuk menjebak si Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kamu tahu kan peraturan istana dilarang memakai sendal?" hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tadi terburu-buru, jadi hamba tidak sempat mengenakan sepatu," ujar Abu Nawas. "Karena kamu telah melakukan kesalahan, maka kamu harus saya hukum," tugas Baginda Raja. "Tapi Paduka, masa hanya gara-gara sendal saja dengan mudahnya Paduka menjatuhkan hukuman?" protes Abu Nawas. "Peraturan harus ditegaskan Abu Nawas, siapapun yang melanggar harus dihukum. Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan dan hukuman yang pantas adalah hukum mati," timpal Baginda Raja. Mendengar hal itu sontak membuat Abu Nawas kaget dengan hukuman yang akan ia terima. Ini sih akal-akalan Baginda Raja. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan, pikir Abu Nawas. "Baiklah Paduka yang mulia, saya mengaku bersalah. Silahkan Paduka hukum saya, tapi saya minta 1 permintaan Paduka. Setelah saya menjalani hukuman mati, saya minta hadiah uang 100 dinar untuk keluarga saya," tutur Abu Nawas. 100 dinar itu kan jumlah uang yang sangat besar Abu Nawas, ujar Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, tapi istri dan anak-anak saya berhak mendapatkan kebahagiaan selepas kematian saya," balas Abu Nawas.
"Baiklah, permintaanmu saya kabulkan," ucap Baginda Raja. Maka Baginda Raja perintahkan salah satu pengawal untuk mengambil seekor anak ayam yang masih kecil. Lalu ayam itu diberikan kepada Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas bingung dengan maksud Baginda Raja. "Untuk apa anak ayam ini, Paduka? Yang saya minta uang 100 dinar, bukan anak ayam, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, uang 100 dinar sudah aku siapkan, dan anak ayam yang kau pegang itu silahkan dibunuh dengan cara apapun terserah kamu. Tapi ingat, saya juga akan membunuhmu seperti cara kamu membunuh anak ayam itu," terang Baginda Raja. "Jadi hukuman mati yang akan hamba jalani sesuai dengan cara anak ayam ini mati?" tanya Abu Nawas. "Benar sekali, silahkan kamu bunuh anak ayam itu," perintah Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun langsung memutar otaknya supaya bisa lolos dari hukuman mati. "Cepat Abu Nawas, jangan diam saja. Kalau kamu tidak tega membunuh anak ayam itu, tidak apa-apa. Berarti kamu lebih memilih untuk dihukum gantung. Silahkan tentukan sendiri pilihanmu," bentak Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, dalam kondisi apapun selalu muncul ide cemerlang di otaknya. Perlahan Abu Nawas mengangkat anak ayam itu. Lalu ia dekatkan pantat anak ayam itu ke mulutnya. Dengan menahan rasa jijik, Abu Nawas meniup-niup pantat anak ayam tersebut secara berulang-ulang. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bingung. "Hei Abu Nawas, maksudmu apa? Saya menyuruhmu untuk membunuh," ucap Baginda Raja. "Ini saya sedang melakukannya, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Baginda Raja pun bertambah bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Ya beginilah cara saya membunuh anak ayam, Paduka. Saya tiup pantat anak ayam supaya perutnya penuh dengan angin. Lama-kelamaan pasti dia akan mati," kata Abu Nawas menjelaskan. Sontak Baginda Raja pun tertawa dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik Abu Nawas, mana mungkin saya meniup pantat kamu," balas Baginda Raja. "Jadi bagaimana Paduka? Apakah hukumannya sudah selesai?" tanya Abu Nawas. "Ya, sudah selesai, silahkan kamu pulang," jawab Baginda Raja. "Tapi Paduka, bukankah tadi Paduka sudah janji akan memberikan saya 100 dinar bila saya selesai menjalani hukuman?" balas Abu Nawas. "Baik-baik, akan saya tepati janji saya," ujar Baginda Raja. Baginda Raja kemudian memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kali ini lolos dari hukuman mati. Malah ia membawa pulang hadiah uang yang banyak. Hampir seluruh penduduk Baghdad mengetahui siapa itu Abu Nawas, seorang sufi jenaka yang penuh dengan nasihat-nasihat konyol. Akan tetapi di balik nasihat konyolnya itu ternyata mengandung kebenaran. Hal inilah yang membuat raja negeri seberang terkagum-kagum dengan sosok Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, raja tersebut bertamu ke istana Baginda Raja Harun. Ia menyatakan keinginannya supaya dipertemukan dengan Abu Nawas. "Ada perlu apa dengan Abu Nawas?" tanya Raja Harun. "Saya ingin tahu, apakah Abu Nawas benar-benar sebijak yang diceritakan orang-orang?" jawab tamunya yang juga seorang raja. Mendengar keinginan tamunya itu, Raja Harun pun segera perintahkan beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, tamu saya ini seorang raja dari negeri seberang. Katanya beliau ingin bertemu denganmu," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, kiranya ada kepentingan apa wahai Paduka?" tanya Abu Nawas.
Kemudian raja negeri seberang itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdasanmu. Berikan padaku nasihat yang terbaik dalam 3 kata saja," pinta raja tersebut. Abu Nawas merenung sejenak, ia pun kemudian menjawab, "Nasihat 3 kata saya adalah jangan mendengarkan nasihat." Raja itu pun terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu Abu Nawas? Coba jelaskan padaku." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Wahai raja, ketika Anda menerima nasihat, Anda harus memutuskan suatu masalah dengan baik dan bijak. Tapi jika Anda tidak mendengarkan nasihat sama sekali, Anda tidak perlu khawatir apakah harus memutuskan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, nasihat terbaik adalah jangan mendengarkannya," terang Abu Nawas. Raja tersebut pun tersenyum dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Ia melihat bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang kebijaksanaan. Cerita ini menggambarkan kecerdikan Abu Nawas dalam memberikan jawaban yang sederhana, namun dalam pada pertanyaan yang sulit. Ia menunjukkan bahwa terkadang ketidakpahaman adalah solusi terbaik dalam menghadapi masalah yang sulit. Pada suatu hari, Baginda Raja mengalami suatu mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu, Baginda Raja bisa terbang di udara. Dan rakyat yang melihatnya justru tertawa kepada Baginda Raja. Akhirnya pada keesokan harinya, ia berkonsultasi dengan penasehat istana mengenai mimpinya semalam. Akan tetapi, sang penasehat istana tak berani menafsirkan mimpi tersebut. Karena bila ia salah ucap, yang ada justru membuatnya dihukum. "Lebih baik Paduka tanyakan saja kepada Abu Nawas. Saya rasa dia lebih menguasai soal tafsir mimpi," kata penasehat istana. Tanpa pikir panjang, maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh. Dan tujuanku memanggilmu untuk menafsirkan mimpiku itu," kata Baginda Raja. "Begitu ya. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami?" tanya Abu Nawas. "Aku bermimpi bahwasannya aku bisa terbang di udara. Tapi yang membuatku heran, semua rakyatku malah menertawaiku," tutur Baginda Raja. "Baginda Raja, itu adalah tanda kebesaran dan kebijaksanaan Paduka. Terbang di udara melambangkan kemampuan Paduka untuk melihat dari sudut pandang yang tinggi," jelas Abu Nawas. "Oh begitu, tapi kenapa rakyat tertawa kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Itu juga sebuah tanda bahwa rakyat Paduka sangat bangga dan bahagia dengan kebijaksanaan Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja merasa puas dengan cara Abu Nawas menafsirkan sebuah mimpi. Namun, tiba-tiba terbesit di benak Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, besok saya akan mewajibkan semua orang supaya tertawa seharian penuh," kata Baginda Raja. "Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Tertawa kan bahagia, maka dari itu saya perintahkan semua rakyat untuk tertawa supaya mereka bisa bahagia," jawab Baginda Raja. Tentu saja perintah Baginda Raja ini sangat tidak masuk akal dan sulit diwujudkan. Mungkin perintah tersebut justru akan membebani seluruh rakyat Baghdad. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Jika dibiarkan, kasihan orang-orang. Aku harus mencari cara supaya Paduka mengurungkan niatnya
pikir Abu Nawas. Tapi Paduka, agar orang-orang bisa tertawa seharian, Paduka harus bisa terbang seperti yang terjadi di dalam mimpi Paduka, terang Abu Nawas. Nah, itu adalah tugasmu. Buatlah aku supaya bisa terbang, perintah Baginda Raja. Lagi-lagi perkataan Abu Nawas jadi bumerang bagi dirinya. Niatnya menolong orang-orang, malah ia sendiri yang kena sial. Ampun Paduka, untuk bisa terbang, Paduka harus punya sayap, ujar Abu Nawas. Kalau begitu buatkan aku sayap. Tapi awas, kalau sampai tidak bisa membuatku terbang, kau akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Abu Nawas sedikit gemetar. Waduh, perintah macam apa lagi ini? Mana mungkin aku bisa membuatnya, gerutu Abu Nawas. Begini Paduka, sayap tersebut tidak bisa dibuat, melainkan harus tumbuh dari badan Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh begitu ya? Sekarang buatlah tubuhku supaya tumbuh sayap, titah Baginda Raja. Perintah tersebut sangat membuat Abu Nawas kebingungan. Ia hampir pasrah dan memilih untuk dihukum saja. Tapi namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan terpojok, ia menemukan sebuah solusi. Apa Paduka yakin ingin tubuhnya tumbuh sayap? Tapi ada syaratnya Paduka, tutur Abu Nawas. Tentu saja aku yakin, beritahu, apa syaratnya? Tanya Baginda Raja. Syaratnya adalah Paduka harus memotong kedua tangan Paduka. Dengan begitu, sayapnya akan tumbuh. Karena itu pula burung punya sayap, sebab dia tak punya tangan, jawab Abu Nawas. Kalau kamu bisa menjamin sayapnya akan tumbuh, aku bersedia memotong kedua tanganku, kata Baginda Raja tak mau kalah. Kalau sampai dipotong beneran, bisa-bisa aku dihukum mati, dikarenakan tak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia pun lantas berkata, jangan khawatir Paduka, sayapnya akan tumbuh dalam tempo 1 tahun. Tapi syaratnya, mulai dari sekarang, Paduka harus berbicara pakai bahasa burung. Kalau sampai satu kata saja terucap menggunakan bahasa manusia, maka jangan salahkan saya Paduka kalau sayapnya tak bisa tumbuh, jelas Abu Nawas. Jadi, selama setahun aku harus berbicara pakai bahasa burung, tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun akhirnya menyerah dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ternyata gertakan-gertakan Baginda Raja tak membuat Abu Nawas kehilangan akal. Malah Baginda Raja sendiri yang justru kewalahan. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. Cara apa yang kamu gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyak kasus penipuan? Tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, itu mudah saja Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah bisa saya tuntaskan. Saya ini orangnya tidak bisa ditipu Paduka, ucap sang komandan. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat. Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. Abu Nawas,
Kamu berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku, ujar sang komandan. Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku, kata sang komandan melanjutkan. Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara, timpal Abu Nawas. Mana ada pohon bisa berbicara, kamu jangan menghayal Abu Nawas, balas sang komandan. Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari, sahut Abu Nawas. Kalau begitu ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari, balas komandan. Tidak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun, setelah 1 jam 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang, Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari. Ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Mencari kambing besar bertanduk lebar. Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam, Raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang. Gara-garanya, seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya. Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap Baginda Raja, raja yang adil, arif dan bijaksana. Ketika raja sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hei anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang pemuda. "Ampun beribu ampun, adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja lagi. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja. Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi anak laki-laki, akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya, saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun, rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu kepada seorang penghulu. Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi, hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap Baginda Raja. "Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja, agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada mengiba. "Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar," janji Baginda Raja. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya, Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar." Suasana Balerung pun hening. Sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja. Namun, tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya Tuanku Sahalam, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balerung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana hendak tidur. Tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya. Tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya,
Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Kopiah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya tuanku sa'alam, janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini, jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, Balerung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Raja masuk ke istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Baginda Raja di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Sementara Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kau terlambat datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda Raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di Balerung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya tuanku, hamba mohon ampun, jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu. Dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda Raja dan semua orang yang hadir di sini. Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu, karena dapat membayar lunas nazarnya, maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda Raja dan pulang ke negerinya. Tuan Hakim mengaku kalah cerdas dengan Abu Nawas. Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Ketika asyik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar seseorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku tahu, kau jangan mengaku-ngaku," ucapnya. Tapi si Tuan Tanah sangat kekeh. Dia mengatakan kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas.
Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si tuan tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka meski ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tetapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada tuan tanah. Si tuan tanah nampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim?" ucap Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas," jawab hakim. "Berapa lama Anda menempati rumah Anda?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya balik tuan hakim keheranan. "Tidak, hamba cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda?" tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini.
Kebenaran ada di pihak Abu Nawas, dan kau tuan tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara, ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana itu mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas, pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Abu Nawas memantati raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia Abu Nawas datang, kata salah satu seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap raja. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum baginda raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah, kata Abu Nawas menantang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati baginda raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati baginda raja dan membuat baginda raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, baginda raja mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran baginda raja menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, baginda raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Tanya raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas,
Majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah. Baginda Raja menyarankan. Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet, jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, hei Abu Nawas? Tanya Baginda masih bingung. Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa, kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum, dan mereka harus rela melepas 100 keping emas untuk Abu Nawas. Cara Abu Nawas merubah rumah sempit terasa luas. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai dan menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu, kata kawan Abu Nawas. Baiklah, aku mempunyai rumah yang sangat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia, kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar. Begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang tersebut, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambahi penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu belilah seekor anak unta
dan peliharalah di dalam rumahmu, kata Abu Nawas menyarankan kembali. Orang itu tidak membantah. Ia langsung pergi ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi menemui Abu Nawas. Dan ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang tersebut tidak membantah, ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah kalau begitu sekarang jualah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering berdoa?" "Ya," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya." Dalam dunia sufi dikenal tokoh Abu Nawas atau disebut juga Abu Nuwas. Tokoh yang satu ini dikenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya dalam memecahkan segala masalah. Tak jarang sejumlah orang sering terpedaya dengan pola pikir Abu Nawas. Salah satunya adalah Baginda Raja. Salah satu cerita yang masyhur adalah Baginda Raja menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Tidak dijelaskan alasan Baginda Raja mengapa menantang Abu Nawas untuk lomba tersebut. Bisa jadi Baginda Raja sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan disetujui di tempat alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang mulai pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Bukan hal yang sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi warga. Bagaimana tidak, selain tendanya besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman.
Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsi tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil, tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun, Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Tenang saja, waktu masih panjang, gumam Abu Nawas sembari melihat keramaian di tenda milik Baginda Raja. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan ini. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar jam 12 malam kurang 5 menit, Abu Nawas mulai beraksi. Tenda miliknya tiba-tiba terbakar. Api yang membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja warga yang hadir di tenda milik Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja berpindah ke lokasi kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Nah, saya yang menang kan, Yang Mulia? Lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja juga terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengalahkan tantangan dari Baginda Raja. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng sembari mengakui kecerdikan Abu Nawas. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang, dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah, ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. Baik Paduka, saya ikut, saut Abu Nawas. Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak, jelas Baginda Raja.
Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini, anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Abu Nawas dengan saudagar Mesir. Diceritakan, suatu hari terdapat seorang saudagar dari Mesir yang datang ke kota Baghdad. Ia membawa berbagai macam barang dagangan yang tak lama seluruh dagangannya pun habis terjual. Sehingga saudagar tersebut berkemas untuk pulang ke negaranya. Namun, karena belum mendapat tumpangan kapal yang siap berlabuh, maka ia terpaksa untuk tinggal beberapa hari di Baghdad. Sembari menunggu labuhnya kapal, sang saudagar pun sedikit bersenang-senang menikmati keindahan kota Baghdad.
Pada suatu malam, sang saudagar bermimpi menikahi seorang gadis anak dari penghulu. Dalam mimpi tersebut, ia juga telah memberikan seserahan perkawinan kepada pengantin wanita. Keesokan harinya, ia lantas menceritakan mimpinya kepada teman-temannya yang lambat laun. Cerita tersebut terdengar di seluruh penjuru kota Baghdad, hingga terdengarlah di telinga sang penghulu Baghdad. Setelah mendengar kabar yang tersebar luas tersebut, maka sang penghulu cepat-cepat mendatangi saudagar Mesir dan bertanya, "Wahai saudagar, apa benar kau telah bermimpi menikahi anakku? Jika memang benar, engkau harus menyerahkan seserahan sesuai dengan di mimpimu itu." Sang saudagar pun menjawab, "Apa yang engkau ucapkan memang benar, wahai penghulu. Namun hal itu hanyalah sebuah mimpi saja. Kenyataannya saya tidak pernah menikahi putrimu." Mendengar jawaban sang saudagar, penghulu pun langsung marah. Lantas ia merampas seluruh harta benda sang saudagar, sembari mengucapkan, "Seluruh harta bendamu ini sebenarnya tak akan cukup untuk menjadikanmu menikah dengan anakku." Seluruh harta benda sang saudagar langsung ia bawa pulang dan hanya menyisakan pakaian yang menempel di badan. Apa yang menimpa sang saudagar tak satupun orang yang menolong, bahkan tak ada yang menggubrisnya. Pada suatu hari, sang saudagar datang kepada sang istri untuk meminta tolong karena ia telah tak memiliki satupun uang dan harta. Ia ceritakanlah hal yang telah menimpanya pada saat di kota Baghdad. Sang istri pun sangat sedih dan kasihan dengan apa yang telah menimpa sang suami, sehingga dibawalah sang suami kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, sang istri saudagar lantas menceritakan apa yang telah menimpa suaminya tersebut dan meminta Abu Nawas untuk menolong suaminya tersebut. Abu Nawas pun menyanggupinya, janji akan melaporkan masalah sang saudagar kepada Baginda Raja. Setelah istri saudagar kembali pulang ke rumahnya, Abu Nawas menyiapkan rencana dengan menyuruh semua murid-muridnya, "Wahai semua muridku, kalian pulanglah ke rumah masing-masing untuk mengambil pacul, linggis, dan lain-lainnya. Nanti sore kalian kembalilah ke sini." Seluruh murid Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang guru. Mereka berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Pada sore harinya, mereka kembali berkumpul di depan rumah sang guru dengan membawa berbagai alat yang telah diperintahkan sebelumnya. Setelah semua murid berkumpul, lantas Abu Nawas memberi tugas kepada mereka semua. "Wahai murid-muridku, malam ini pergilah kalian ke rumah sang penghulu. Rusaklah rumahnya. Jika ada yang bertanya, jangan pedulikan. Bilang saja kalau saya yang menyuruhmu." Para murid pun sontak mengiyakan perintah sang guru. Dengan cepat berbondong-bondong pergi ke rumah sang penghulu untuk merusak rumahnya. Singkat cerita, sementara sang penghulu sedang tidur di rumahnya, terdengar riuh yang membuat sang penghulu kaget terbangun dari tidurnya. Melihat rumahnya telah dirusak oleh sekawanan orang, ia pun marah dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumahku ini?" Salah satu murid Abu Nawas pun menjawab, "Yang menyuruh kita yakni tak lain adalah guru kami Abu Nawas." Mendengar jawaban dari seorang itu, sang penghulu pun menjadi marah dan akan melaporkan kasus ini kepada sang raja. Keesokan pagi harinya, sang penghulu menghadap sang raja guna meminta pertanggungjawaban dari Abu Nawas yang telah menyuruh para muridnya untuk merusak rumahnya. Abu Nawas pun dipanggillah oleh raja. Tak berselang lama, Abu Nawas pun menghadap raja bersama dengan sang saudagar Mesir. "Hai Abu Nawas, apa yang telah engkau perbuat? Berani-beraninya kau menyuruh para muridmu untuk merusak rumah sang penghulu Baghdad," ucap Baginda Raja. "Wahai tuanku, alasan mengapa saya telah berbuat seperti itu sesungguhnya karena perbuatan yang telah penghulu lakukan.
Semalam saya perintahkan para murid hamba untuk merusak rumah penghulu. Hal tersebut hamba lakukan sebab sang penghulu telah melakukan perbuatan seperti itu juga. Jadi begini Baginda yang mulia, sang penghulu mendengar kabar ada seorang saudagar dari Mesir yang bermimpi telah menikahi anak sang penghulu, serta telah memberikan seserahan kepada penghulu. Sang penghulu pun mendengar cerita tersebut, lantas menemui sang saudagar dan merampas semua harta bendanya. Mendengar cerita dari Abu Nawas, sang raja pun kaget dan segera memecat sang penghulu dari jabatannya. Harta yang telah dirampas pun kemudian dikembalikan kepada sang saudagar Mesir.